Salam adik-adik, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu kita ya. Semua dalam keadaan baik. Kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik berikan sikap yang terbaiknya. Duduk yang manis. Adik-adik kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Adik-adik sudah sikap duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, anugerahkan satu minggu untuk kami boleh bertemu kembali dalam ibadah ini Tuhan. Semuanya karena kemurahan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kasih setia Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kasih-Mu melingkupi setiap kami. Berkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami siap bersukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ini bersukacita di dalam Tuhan ya. Katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kata Tuhan. Kita nyanyi ya adik. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita bertepuk tangan. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi adik-adik ya, ini bersukacita. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Angkat tangan ya adik-adik. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan. Kasih sikap yang hormat dan takut akan Tuhan adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu adik-adik. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan nyanyian, dengan firman-Nya. Yesus Tuhan.
kami, yang menuntun setiap hidup kami. Engkau Bapa yang baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kami mau percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang masuk dalam hati kami ya Tuhan. Engkau menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik angkat pujian ini. Taruh tanganmu, tangan kirimu di dada, tangan kananmu. Engkau mengangkat kepada Tuhan saat ini. Katakan adik-adik, aku ingin mengikut Tuhan. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, bukan puji namanya. Puji-puji, puji namanya. Kasih-Nya amatlah mulia. Dosaku telah diampuninya. Sungguh besar kuasa-Nya. Mari adik-adik, nyanyikan lagi pujian ini. Mengingatkan kasih Tuhan besar bagi kita adik-adik. Dengan sungguh-sungguh katakan, aku mau mengikut Tuhan. Aku ingin ngikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku mau puji namanya. Puji namanya. Kasih-Nya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuninya. Sungguh besar kuasa-Nya. Sungguh besar
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa, Engkau Allah kami yang dahsyat luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan saat ini. Bahkan Engkau boleh kami rasakan hadir dalam hati kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau duduk diam, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami Tuhan, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan kakak, dengan Kak Eka. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing ya adik-adik ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya hari ini. Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh ada saat ini, kami sehat tuh karena Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami mau duduk diam, duduk manis, kami mau tertib, mendengarkan firman Tuhan, tidak ribut Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing beribadah, tetapi kami mau belajar hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meminta Roh Kudus membantu kami supaya kami mengerti pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik yang duduk di rumah ya, duduk yang manis, jangan main game, jangan makan-makan ya. Hari ini kakak akan menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya yang di rumah ya. Alkitab, bukan Alkitab ya nak, Alkitab ya. Jadi dibuka di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ya. Tema kita hari ini rumah Bapa ya. Supaya kita mengerti adik-adik bahwa kita ini punya tujuan hidup ya. Tujuan hidup kita itu supaya kita nanti bisa di mana Tuhan Yesus berada, kita juga ada di sana ya adik-adik ya. Nah, adik-adik coba dulu yang manis. Kakak mau sampaikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita hari-hari ini. Nah, adik-adik, Alkitab berkata bahwa murid Yesus ada 12 orang. Nah, murid Yesus ada 12 orang adik-adik. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka selalu dekat dengan gurunya. Mereka sayang Tuhan Yesus. Tapi suatu ketika ya adik-adik ya, Tuhan harus pergi ke suatu tempat ya, di mana murid-murid Yesus tidak bisa ikut. Nah, coba nanti kita lihat gambar dulu ya. Kita lihat slide kita ya adik-adik ya. Kakak masih tunjukkan gambar di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dan Tuhan juga akan mau pergi ke suatu tempat di mana murid-murid Yesus tidak bisa ikut bersama Tuhan sekarang ini karena Tuhan harus menyediakan tempat buat kita adik-adik. Yuk duduk yang manis ya. Kakak mau tunjukin gambar. Nah adik-adik ini loh, kakak tunjukkan gambar murid-murid Yesus. Jadi seperti cerita kakak tadi, kakak kan akan tunjukin gambar. Nah nanti kakak, adik-adik bisa lihat di slide ya. Nanti kakak ada slide-nya, tapi kakak juga ada gambar Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berdiri loh adik-adik, berdiri mengajar murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-murid Yesus itu jangan bingung, jangan takut waktu Yesus pergi ke rumah Bapa ya. Siapa yang tahu adik-adik rumah Bapa itu di mana? Rumah Bapa itu adik-adik di surga. Banyak adik-adik yang berkata, surga itu di mana? Katanya di atas ya. Di atas itu banyak ya. Di atas ada langit, ya ada awan. Nah, jadi adik-adik yang ke surga itu ada syaratnya adik-adik. Nah, apa syaratnya adik-adik? Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Barang siapa yang percaya kepada Bapa, yang percaya kepada Yesus, dia akan berada di tempat Yesus. Di mana rumah Tuhan Yesus adik-adik? Di sorga. Siapa yang mau ikut ke sorga adik-adik? Kakak rindu sekali ingin berada di mana Tuhan Yesus berada. Kakak juga ikut ke sana supaya
apa? Jangan sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, adik-adik, waktu Yesus berkata, saya mau pergi ke suatu tempat, murid-muridnya mulai bingung. Apalagi murid Yesus ada yang bernama Thomas, adik-adik, dia mulai bingung. Aduh, gimana ya? Kan banyak jalan ke sorga nanti. Nanti ada bilang ajaran ini, yang agama A bilang melakukan yang baik. Ada lagi kepercayaan yang B bilang melakukan yang baik juga. Kepercayaan yang C katakan lagi yang baik juga. Bingung deh. Tapi adik-adik katakan, Yesus berkata, jangan bingung. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamat. Nah, kalau adik-adik mau selamat, kita harus percaya kepada Yesus. Percaya kepada siapa adik-adik? Yesus, ya. Bahwa Yesus adalah yang mempunyai kerajaan surga. Nabi bisa banyak adik-adik, tapi juru selamat hanya satu, namanya Yesus. Adik-adik jangan takut, jangan khawatir seperti murid Yesus. Ya, adik-adik, kakak ada gambar juga nih, seperti perjalanan kita. Ini adik-adik tahu tuh, ini adalah kalau adik-adik kalau udah sekolah SD, ini ada peta. Peta itu adalah petunjuk jalan. Nah, Yesus adalah petunjuk jalan ke surga, ya adik-adik ya. Waktu itu ada murid Yesus bernama Thomas, ya adik-adik ya. Thomas itu bingung, dia sedih karena dia mau ditinggal Yesus. Tapi adik-adik, kita jangan seperti Thomas ya. Kita jangan bingung. Nanti kalau ada orang mengajarkan A, kita langsung percaya. Mengajarkan yang B, kita pikir-pikir, oh baik juga ya. Datang lagi nabi yang ini, baik juga ya. Tuhan tidak mengajarkan yang baik ya adik-adik. Tuhan mengajarkan kebenaran. Jika kita benar adik-adik, kita pasti sudah melakukan yang baik. Jadi jangan lupa, yang baik itu belum tentu benar. Yang benar itu pasti baik. Katakan, yang benar pasti baik. Jadi yang baik belum tentu benar ya adik-adik ya. Jangan terbalik. Kita harus melakukan yang benar. Katakan, melakukan yang benar ya. Nah, seperti Thomas bingung waktu itu. Nanti kalau ada yang mengajarkan Nabi A tentang baik, yang B juga baik, C juga baik. Kita tidak perlu bingung ya adik-adik ya. Kita cukup percaya bahwa jalan ke surga hanya melalui Yesus ya adik-adik. Lihat nih, kakak ada gambar. Seperti inilah, ini contoh ya adik-adik ya. Ini contoh jalan ke surga. Di surga itu kan rumahnya nanti banyak adik-adik yang megah. Jadi kalau kita mau ke surga adik-adik, kita persiapkan diri dari sekarang. Caranya seperti apa? Nah, kita kan seorang anak nih. Seorang anak itu tugasnya apa? Berdoa, beribadah, belajar dengan benar. Jangan malas belajar adik-adik. Nah, orang tua kita kan cari duit supaya kita bisa sekolah nih ya. Jadi kita sebagai anak, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak. Jangan melawan orang tua, jangan marah-marah ya adik-adik ya. Kita harus sayang kepada orang tua. Nah, di sini katakan ya, kakak tekankan ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, itu ku-nya itu Tuhan, aku akan melakukannya. Ingat adik-adik, kakak selalu percaya janji Tuhan. Walaupun sekitar kita nggak percaya Yesus, kita harus tetap percaya kepada Yesus adik-adik. Bahwa yang mempunyai surga itu adalah jalan keselamatan dan hidup adalah Yesus. Katakan, Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ikuti kakak. Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Ikuti sekali lagi nak. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, nanti Timothy coba baca ya ayat hafalannya nanti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Jangan lupa anak-anak setiap hari baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi hidup kita, supaya kita jangan bingung seperti murid Yesus tadi yang namanya Thomas, dia sedih karena Yesus pergi ke surga. Kenapa Yesus tidak bisa membawa murid-muridnya ke surga sekarang adik-adik? Karena Yesus harus mempersiapkan rumah kita di surga. Amin. Jadi kalau kita setia, tetap percaya kepada Tuhan, kita pasti di mana Yesus berada, kita juga berada. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar supaya kami tetap percaya mengikut Yesus. Kami tahu jalan kebenaran dan hidup ada di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami semua yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Perlindungan darah Yesus ada bersama kami, karena kami percaya mujizat Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pesan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan bepergian di tempat yang ramai-ramai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.